Ini temannya Bu Bayan ya Mbak ya, jenengan Mbak ya? Iya Mas. Oh temannya Bu Bayan. Mbak namanya siapa Mbak ini Mbak? Kita Riananku Mas. Oh gitu. Kopinya selir Mas, kopinya Iya, selir. kita dulu. Asli loh. Di toko anggrek maring ngombe kopi ku entok pedelinu rematik ilang kabeh. Nah, Dia boleh tua, tapi jiwanya harus muda terus. jenengan nate pikantuk bantuan ngoten niku Mbah nggih? Bantuan Bang. Aku yo ora dikai sekolahan jagat iter aku yo ora dikai webane menani wong ya. Yo kula maksud nyambak sak welase ae. Maksudnya kaya bantuan nopo mboten nate angsal? Kok gak oleh lho kenya apa omahku yo goprak iki lho Mas. Oke, sebelum lanjut kita jelaskan dulu mengenai lokasi jalan ini. Jalan ini setelah dari Bojonegoro kota menuju ke arah Surabaya. Terus ini berada di seputaran Seroyo. Nah, di depan itu ada sebuah perempatan. Kalau lurus sampai Babat Surabaya, terus kalau kiri sampai Derajat. Kalau belok kanan sampailah Kedung Adem, yaitu lokasi tempat yang akan kita tuju saat ini. Nah, setelah Kedung Adem, jalan itu nanti bisa tembus Sukorame Lamongan dan Kabun Jombang. Oke, baiklah, selengkapnya Anda ikuti, Anda simak. Dilanjut. Konco-konco, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bagi para pemirsa sekalian, sebelum lanjut menyimak dan menonton konten video YouTube ini, ya ingin tahu video ini nanti isinya seperti apa ya. Nanti tiwas ditonton kok kurang sesuai dengan harapan. Nah, sekarang bagi yang ingin tahu, topik dan temanya adalah sebelum kita mampir di warungnya Bu Bayan yang cantik, kinclong, ayu, moblong beserta para teman-temannya Bu Bayan itu, kita terlebih dahulu mampir di sebuah warung dekat sawah, warung seorang nenek yang berjualan sudah 50 tahun atau 50 tahun. Nenek tersebut sejak berjualan selama 50 tahun merebus air untuk wedang kopi dan wedang teh panas menggunakan kayu bakar dan ceret aluminium. Tidak terasa era dan zaman sudah berganti, dan nenek yang berjualan warung kopi itu sampai sekarang berjualan sendirian. Menurut pengakuan nenek tersebut tidak pernah mendapat bantuan apapun. Kan dulu itu ada bantuan iwak pitik, bantuan sayur-sayuran, buah-buahan, beras, dan duit. Tetapi nenek itu bercerita pada Pak D tidak pernah menerima bantuan apapun, babar pisan sama sekali. Apa yang dikatakan nenek itu benar atau tidak, saya pun tidak tahu. Jadi sebatas menyampaikan apa yang telah dikatakan nenek kepada Pak D. Kalau sudah paham, dilanjut. Memasuki topik dan tema yang selanjutnya adalah Mbah Putri Bu Bayan mateni pasarane prawan. Maksudnya begini,
Bubayan itu kan sudah putu, tetapi penampilannya benar-benar oke sekali. Paras dan wajahnya mirip dengan artis papan atas Nyonya Syahrini. Parasnya yang cantik dan juga manis, serta pakaian yang seperti apapun pantas sekali. Jadi soal penampilan bisa dikatakan lipat ganda di atas para gadis atau perawan. Namun itu tadi semua kalau menurut saya, ya mudah-mudahan kacamata saya ini tidak salah ukuran. Mengenai profil Bubayan adalah seorang ibu rumah tangga yang buka usaha warung makan di sebelah kantor kepala desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warung makan Bubayan tersebut murah, enak, miroso, komplit. Ada soto, ada pecel, ada rawon, ada kare, ada lodeh, dan lain sebagainya dengan harga yang murah alias terjangkau, konon katanya juga oleh utang. Selanjutnya ada satu lagi yang sangat luar biasa, yaitu kopi bikinan Bubayan. Kopi bikinan Bubayan bisa mengobati encok, rematik, pegelinu, dan cekot-cekot. Bagi Anda yang kurang percaya, monggo OTW langsung dan ngopi di warungnya Bubayan. Topik dan tema selanjutnya adalah kita nanti akan melintas di seputaran tempat kejadian di Kedung Adem beberapa hari yang lalu, ada Rojopati. Baiklah, kita awali, kita mampir di warungnya Mbae. Sebelum lanjut, kita mampir dulu ngopi di sebuah warung kopi. Di dekat sawah ini ada sebuah warung kopi sederhana. Nah, kali ini pada saat kita masuk di warung, yang ada hanya erak-erak kosong dan botol-botol kosong. Dan di depan warung itu ada ini pisang yang dijual. Ngeten iki anu nggih, asale kula nggih, Mbah nggih. Asale kula nggih gedang niki nggih. Oh, kula. Lah nggih. Oh, tasih ngangge kompor nyunyuk ngoten niku nggih. Oh, kan sakniki biasanya ngangge LPG kan ngoten. Lah iya digo mulai meneh sikil kecokot tikus aku mulai digo mulai aman tuku tak jaluk gorene gak oleh. Aku dadine ngalah kayu yo wis. Oh, nggih. Oh, dadi karena sakniki teng pundi-pundi nggih biasanya ngangge kompor LPG, kompor kalek nyeklakne ceklek. Iki tasik ngangge kompor nyunyukan, ngangge korek ngoten niku nggih lenga tanah nggih Mbah nggih. Menika kare Mbah sinten niku? Kula. Nggih. Mbah Sarni. Mbah Sarni, lha daleme pundi? Pundi, Mbah? Oh, Karangtinoyo. Terus sadyane teng mriki, sarene nggih teng mriki nggih. Saniki matuk Mas kula. Kok dicokok tikus iki. Oh, nggih. Tahun ini rambakul mukul kan cokot tikus ini. Kayaknya mari. Jadi jualan teng mriki niki sudah 50 tahun nggih Mbah nggih. Sudah selama 50 tahun, jadi tentunya suasana itu sudah banyak yang berubah. Sedangkan untuk bikin kopi itu saya tadi mengira memakai kompor nyunyuk, tetapi memakai kayu bakar. Nah, di sana itu ya. Nggih Mbah nggih, kayu bakar nggih. Kula sotenge nggih Mbah nggih. Nggih. Nah, jadi memakai kayu bakar, kita bisa membayangkan ribetnya kalau bikin kopi satu gelas harus menyalakan ini. Nanti kalau umpamanya sudah selesai dimatikan, terus kalau ada orang ngopi lagi nyalain ini lagi, terus nanti dimatikan lagi, begitu pula seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, warungnya Mbak yang satu ini ya kita harus memaklumi karena ya sudah 50 tahun. Tentunya Mbak ini secara tidak menyadari, tidak terasa kalau sebenarnya era dan zaman itu sudah berubah. Jadi ini memakai kayu carang. Ini kayu apa nggih? Kayu carang campur kayu-kayu melandingan. Melandingan itu lamtoro nggih Mbak nggih. Iya sayang. Nah, teman-teman sekalian, mungkin Anda sekalian yang lewat di jalur Pewates Dong Adem,
kalau lewat warungnya Mbak ini ya kita bisa mampir di sini ya, walaupun tidak kopinya ya beramal-amal gitulah ya. Terus jenengan nate di kompor ya diwai to. nggih, jenengan nate pikantuk bantuan ngoten niku Mbah nggih. Bantuan Bang. Aku ya ora dikai sekolahan jagat. Iter aku ya ora dikai kok bani menani wong aku. Ya kula padha nyambak sak welase ae. Andung beras. Oh, mboten maksudnya kayak bantuan apa? Mboten nate angsal? Kok gak oleh lho kenya apa omahku ya goprak iki lho Mas. Oh, ya Allah. Nggih, Mbah ngaten mawon, mugi-mugi mriki sakwise di video oleh bantuan nggih, Mbah nggih. Terus dalam keseharian Mbah ini ditemani unen-unen untuk rungon-rungon, yaitu berupa radio transistor ini ya. Nah, ini radio nyambai. Jadi setiap hari itu ditemani suara itu. Terus dagangan yang ada di meja ya seperti ini. Terus di sini ada beberapa sisir pisang, nah dijual juga ini ya. Golek dhewe sawase. Beras aku gak dikeki, aku yo nangis Mas mawon. Oh, mboten nate asal beras, mboten nate asal bantuan duit ngoten. Mboten nate. Oh. Oh. Sawase tok ngene iki golek dhewe, ngurus salah beras seberapa yo tak pangan ngono tok. Oh, nggih. Nah, jadi Gak dikeki piye. menurut cerita dan pengakuan Bae tidak pernah mendapat bantuan duit maupun beras sama sekali. Selanjutnya mengenai lokasi ini, kalau dari Kepuh Wates itu ke arah Kedung Adem, bersebelahan dengan sebuah sekolahan. Setelah kita beranjak dari warung Nyambai itu, kita bergeser perjalanan menuju ke selatan ke arah Kedung Adem, dan nanti kita mampir di warungnya Simbah Putri yang populer dengan panggilan Mami atau Bu Bayan. Selanjutnya mengenai jalan jalur ini, mungkin suatu hari Anda dari Bojonegoro menuju Jombang bisa lewat ini. Yang penting kendaraan yang Anda bawa jangan terlalu besar. Misalkan jangan memakai bis godi atau tergandeng atau truk tronton. Jangan lewat sini ya, eman-eman dalane. Ya kalau sekedar membawa minibus telung prapat atau membawa sejenis mobil-mobil dan sedan atau sepeda motor, bolehlah. Eman-eman dalane ya konco-konco ya. Ini jalannya masih nglenyer, bagus sekali. Jalan ini bila kita telusuri terus nanti sampai pertigaan Pasar Kedung Adem. Setelah sampai pertigaan Pasar Kedung Adem, kita lurus terus nanti sampai perbatasan wilayah Bojonegoro dengan Lamongan. Dilanjut terus kita sampai di pasar atau pertigaan Sukorame. Sukorame sudah ikut Kabupaten Lamongan. Setelah dari pertigaan Sukorame terus nanti sampai Kabuh. Kabuh itu adalah ikut Jombang, tembus jalan jalur Babat Jombang. Oke, sebelum lanjut, ini tadi ada yang hampir lupa. Apapun topik dan temanya tidak lepas dengan yang cantik, kinclong, ayu, moblong. Perjalanan kita sudah masuk atau sudah sampai di pedesaan yang ikut Kecamatan Kedung Adem. Tentunya Anda sekalian ingat dengan warungnya Bu Bayan yang dulu pernah viral, pernah trending. Bu Bayan ada yang mengatakan Mama STW mateni pasarane perawan. Nah, kali ini warung tersebut di samping Balai Desa Sidomulyo. Jadi tentunya warung ini bersih, higienis, serta murah karena andoknya orang kerja, orang kantor, bukan andok atau rest areanya orang berpariwisata. Nah, di situ ada warung Bu Bayan, sedia asem-asem, soto rawon, penyetan, nasi pecel, lodeh, kare, dan lain sebagainya.
Anda sekalian yang penasaran dengan Bubayan, oke langsung saja ya. Nanti kita kan menuju jalan ke sana itu ya, tetapi kita mampir dulu di warungnya Bubayan, Mama STW Mateni Pasarane Perawan. Nah, oke. Sebelumnya ya, sebelum masuk ini Bubayannya itu ya, itu nomor HP-nya bagi Anda yang ingin pesan kuliner atau untuk ada tamu atau ada acara. Nah, itu nomor HP-nya. Nah, ini Bubayan, berulang kali Mama STW Mateni Pasarane Perawan. Terus sekarang putunya alhamdulillah sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Laki-laki apa perempuan Mbak? Itu lali aku Mbak. Cowok. Cowok ya Mbak. Usia berapa Mbak sampai sekarang? 1 tahun? Ya 1 tahun. 1 tahun. Nah, ternyata ini bisa dikatakan Mbah Huti, tapi Mbah Hutinya masih kinclong ayu moblong. Jadi tidak ada salahnya kalau konco Lamongan mengatakan ini Mama Mateni Pasarane Perawan. Ini rawannya. Nah, rawannya seperti ini ya. Ya. Oke, nah kita jeda dulu karena kita harus makan siang di depot warungnya Bubayan. Kula ngunjuke es teh Mbak nggih. Nggih. Oke, dilanjut nanti. Ini kita jeda dulu. Bagi konco-konco sekalian, mungkin selama ini Anda punya rasa kangen terhadap seorang artis papan atas bernama Syahrini yang memang sudah lama tidak muncul di layar kaca. Saya rasa cukup dengan mampir di warungnya Bubayan sudah bisa untuk menghapus rasa kangen tersebut. Selain itu, suasana ruangan warungnya Bubayan ini kalau Pak D amat-amati dan Pak D cermati, memang bersih, tidak ada satu ekor laler pun yang kemliwer. Serta-merta dari segi kebersihan yang lain, misalkan perabotan seperti gelas, cendok, entong, irus, dan piring juga bersih, higienis. Pada saat mampir di warungnya Bubayan ini, Pak D pesan menu makanan rawon. Pada hari sebelumnya di tempat-tempat lain Pak D kan sering pesan menu rawon, tetapi sangat berbeda dengan rawonnya Bubayan. Di tempat-tempat lain itu Pak D kalau andok rawon iwake cuwilik paling-paling loro, gajih sisan, terus rasane orang alor orang idul. Jadi setelah iwak 3 iris yang cilik-cilik itu tadi Pak D emplok, nasinya Pak D tukir-tukir sampai ke bawah tidak ada lagi. Setelah nasinya Pak D emplok kan tinggal duduh. Dan setelah nasi itu habis di piring tinggal duduhnya, Pak D selulupi juga tidak menemukan apa-apa. Terkadang juga ada tersisa 1 atau 2 iris. Setelah Pak D emplok ternyata jahe. Tetapi kalau di warung makannya Bubayan ini tidak konco-konco, Bubayan adalah golongan orang yang sangat sportif. Pokoknya gini saja, bagi ente-ente sekalian yang penasaran dan ingin tahu, langsung saja OTW ke sini, tidak usah banyak tanya, pesan saja sesuai dengan kemauan Anda, kare, lodeh, pecel, atau rawon. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, kita simak suasana percakapan yang ada di warungnya Bubayan. Dilanjut. Terus selanjutnya ini yang baju oranye ini putrinya Bubayan ini ya. Sama-sama moblong dan cantik. Putrinya Bubayan ini punya bisnis apa Mbak? Lumpia ya Mbak ya? Punya bisnis apa? Lumpia? Oh, iya online. Oh, lumpia online. Kegabutan. Oh, Kegabutan yang hakiki. Di medsosnya apa Mbak? Medsosnya itu Mbak, lumpianya sampean itu? Gimana? Medsosnya apa jenengan itu? Oh, enggak ditaruh di medsos sih, Om, cuma WA aja. WA grup itu ya Mbak ya? Iya. Oh, ya udah. Tentunya untuk jangkauan dekat, tidak usah kita tampilkan WA-nya. Terus itu siapa lagi ya itu ya? Mbak itu loh Mbak. Ini ada yang amazing sekali. Coba kita wawancara sedikit ya. Ini Mbaknya dari mana Mbak ini Mbak? Dari Bojonegoro Ngantru. Dari Bojonegoro Ngantru. Nah, ternyata ini komunitas orang kinclong ayu moblong semua.
ya. Kopinya selir Mas, kopinya Iya, selir. kita dulu. Asli loh. Iki kok anggere mari ngombe kopi ku entok pedelinu rematik ilang kabeh. Nah, jadi selama ini kita mencari-cari Syahrini tidak ada. Terus Mas pulang, malam, saya kerjas. Saya mau. Tuh ambil nak, tuh ambil. Bang, tak apa. Ambil deh. Ini kan ada kopi loro. Ya ya itu ambil. Piye Pak, aku pengen balen atau ora kuwi? Tuh, ya toh. Dadi kupengnya sak isek. Dadi wong akeh. Jadi kupengnya lah sak isek. Jadi di Depotnya Bubayan ini komunitas orang-orang cantik semua. Sopo sing ilang jenenge Pak? Ini temannya Bubayan ya Mbak ya, jenengan Mbak ya. Iya Mas. Oh temannya Bubayan. Mbak namanya siapa Mbak ini Mbak? Iki karyawanku Mas. Oh gitu. Kayak Iki sing siji ning omah. Pusing. Lek saya tamat. Karena kijian. Masih banyak Mbak ya? Iya. Wow, ini belum seberapa rupanya ya. Yang kita temukan dua. Yang dua ke mami ini. Dulu tahun 80-an itu saya ingat artis Nino Warisman itu mirip dengan Mbak E ya. Pasangan orang kene. Ya kasih. Sopo? Nah, teman-teman. Malah Oke. mungkin digolek Mita. Iya, Mbak. Ora tau rene. Iya. Saiki diparani wong ngene ora Tiba petirnya tuh tadi Tapi kalau apa boleh? Bang Alek. Oh. Oh iya, gak aneh kok orangnya. Seru. Pengetan ke lo Neng. Dia Neng coba. Pengetan lo. Ya tadi ini lek sore tutup ya Mbak ya? Tutup Mas. Tutupnya jam berapa Mbak? Jam 4, jam 5? Jam 5. Jam 5 tutup. Ya kecapean ya Mbak ya. Soalnya pagi. Golek penumpang ya Mas. Iya. Engko paling beta omong. Ya apa malah nek Bromo ta ora? Pedingkat Jenderal Bojonegoro ke lo. Ya Bromo. Yo. Ya Bromo ya. Enak ta ora? Iya memang. 350 Bromo. 350 ini. 350 iki deh. Lah duwe iki. 350 iki. 250 ya, Mbak. Ya iya duwe. Lagi terus dino. Ana dulang wong lah. Seruan ini ki topinya kok sok. Itu di Bromo itu piknik ya Mas ya? Bener di Mbak ini. Topene digendong sing Pak. 350 free apa ya? Free tiket Bromo, free dokumentasi, free penginapan dering. Dan di sponsornya nih kok gak neng kok mau Alvinza mbak. Iki aku njel. Lah yo. Lah aku kok ora dikai. Aku tak coba lewat sama Mas. Mulai takoki bojonem. Enggak, awas tak kadene ya. Ngapeli sopo? Ngapeli ngomong kabeh lah. Yo wong kok kaya aku dadi bojone tak uyet. Mengendi? Menyanyi lah. Monggo. Ya. Oh nggih monggo Mas nggih. Masih kopi itu. Seratus sen. Sampai mau dulu. Enggak. Keras kok. Iki enom Pak. Lek Pak Haji mboten nate mriki ya Mbak ya? Boten Bromo.
itu rek. Oh. Bet tapi to niku. Jenderal dicuri Praten di ya. Praten kok saiki kuwi sih. Kenane jenderal aku. Ayo dong. Ditinggal terus ae. Ini makan ini. Iya. Ayo beli kalau tuwa. Ya men tak kok mumpung wong iki. Apa? Ini dia tahu aku pengen jalan, saya kena gurune, saya kena apa gitu. Betul. Jadi pengen coba pakai. Kembali lagi karena penjangan. Pakai. Ini sudah saiki tapi umbo. Bendera perang tahu Pak. Tapi kalau lagunya kan sesuatu Pak. Bisa foto masih dibaca. Aku kan pengen rasa yang dibaca. Saya dibacain loh Pak saya kan kena apa-apa gitu. Laris. Itu kali juga ting-ting. Ini cucunya, itu utinya, terus ini mami cucunya. Wah, ini. Bagaikan Ayo cucu juga. bagaikan kakak beradik ya. Iya. Ini yote Bagian- cucu. Yote. Nah, sekarang kita tamatkan ya. Ini bebayan, nah Iya. ya. Terus ini putrinya. Kan Oke. bagaikan kakak beradik. Ini Cucunya. Ya Dik ya. Dadah nak. Dadah sayang, dadah. Berapa Mbak tadi Mbak lupa 25 ya Mbak ya? Iya. Murah sekali 25. Tak pikir juga itu kurang. Itu apa Mbak? Ya lorong ewunan Mbak. Dadah. Amit Mbak ya ini ya Mbak. Ya. Makasih. Yes, Bun. Setelah kita bergeser dari warung makan Bubayan yang bisa dikatakan fotokopinya Mbak Sahrini itu tadi, kita terus menuju ke selatan ke arah Kedung Adem. Tentunya mumpung kita lewat di jalur jalan ini, kita akan mampir lagi di warung pentol dan sosis bakar Mbak Tias yang mirip dengan artis bintang film India seri Mahabharata maupun Ramayana. Selanjutnya mengenai kuliner sosis dan pentol bakar itu kesukaan bocil-bocil alias bocah cilik-cilik. Tetapi kalau yang satu ini untuk segala umur, baik yang bocil atau bocah cilik maupun yang sudah gerang-gerang alias dewasa. Setelah kita bergeser dari warungnya Bubayan, Mama Cantik mateni pasarane perawan, kita beralih ke warung pentol bakar atau sate bakar yang dulu juga pernah viral, yaitu warung sate bakarnya Mbak Tias. Sate bakar tanpa pengawet. Pentol, itu pentol apa Mbak ya Mbak? Enggak, maksudnya ayam apa daging pentol ayam ya. Nah, karena sekarang pentol sapi itu sudah jarang karena sapinya kegeden kalau pentolnya segitu-gitu ya. Sapinya PMK. Sapinya itu kena PMK. Kita syuting yang merah-merah itu namanya apa Mbak Iki Mbak? Sosis, terus ini pentol. Terus bumbunya itu bumbu apa Mbak? Kemarin lupa itu. Pakai bumbu sate. Bumbu sate ya Mbak ya. Ada pedas, ada setengah pedas,
Pedasnya enggak pakai level ya Mbak ya? Nah ini Bu E. Nah ini ibundanya Mbak Tias. Nggih Bu nggih. Nggih. Ibundanya masih muda juga ini. Terus yang baru datang itu adalah pelanggan setianya Mbak Tias. Pelanggan setianya Mbak Tias. Enggak apa-apa ya Mbak ya? Ini kan saking pundi? Saking ngaji. Saking Sidomulya nggih. Sanggar, Pak. Bang, nggih Sanggar. Lah dari sini ke arah Kedung Adem itu masih berapa kilo, Bu? 1 kilo. Berapa kilo? Kedung Adem pasar. Masih 1 kilo ya? Oh, oke. Oke, sejenak kita istirahat dulu karena ini cuacanya suhunya panas. Jadi kita minum es degan dengan orang yang disyuting di kanal YouTube ini dijamin insya Allah nanti munggah swarga, murah rezeki. Galeri Kampung Desa. Jadi kalangan ibu-ibu, mama-mama yang disyuting di Galeri Kampung Desa ini biasanya itu sehat, lancar rezeki, murah rezeki, tambah umur. Tapi masih aja sampai tambah bojo loh ya Mbak ya. Nah, oke teman-teman sekalian, sosok seorang ibu keteladanan. Jadi tidak hanya kalangan laki-laki saja, maksudnya begini ya. Biasanya kan mae-mae itu kerjaannya maca selfie, tetapi di sini ada seorang ibu juga membantu mencari nafkah apa gimana ya. Pokoknya intinya tidak terlalu menggantungkan pada koyone sang bojo. Nah, antaranya ibu ini kok kalau ibu sinten Bu? Ibu Mutia. Ibu Mutia, nggih. Mugi-mugi paringan sehat, lancar rezekine nggih Bu nggih. Amin. Bapaknya ngasih teng pundi? Surabaya. Oh, di Surabaya. Nggih. Nanti gini ya, mudah-mudahan bapaknya melihat, waduh bojoku tersayang masuk YouTube, makanya biar tambah sayang itu loh Mbak bojone Mbak. Nanti mudah-mudahan masih yang di Surabaya melihat ini melihat sang bojo semakin tambah sayang gitu ya Mbak. Mbak Tias ora wani guyu Mbak Tias. Sensual cantik. Mbak Tias nggak wani guyu ini Mbak Tias. Oke, kelanjutan dari konten video YouTube ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Mengenai jalan ini, bila kita lanjut nanti sampai ke Sukorame, tembus Kabun Jombang. Langsung saja kita masuk di kawasan kejadian pada tanggal 29 April waktu subuh. Lokasi dan kawasan ini sudah dekat dengan pertigaan atau pasar Kedung Adem Bojonegoro. Peristiwa tersebut di waktu subuh, tepatnya pada saat orang menunaikan sholat subuh, tiba-tiba seorang kakek 67 tahun berinisial Mbah JT, langkah masalah final diselesaikan parang yang bicara. Setelah Mbah JT menyelesaikan masalah final, menyerahkan diri ke Mapolsek Kedung Adem. Mengenai berita tersebut sudah disiarkan di berbagai pertelevisian dan media sosial. Dan pada kali ini kita sekedar lewat dan melintas di depan rumah duka yang berada di kiri jalan. Bagi Anda yang ingin tahu, perhatikan, fokuskan pandangan Anda di kiri jalan. Selanjutnya, setelah Anda menyimak, mengamati, mencermati, dan menonton konten video YouTube ini, bila ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan mengenai topik dan tema pada konten video YouTube ini,
berbasis atau cenderung pada hiburan atau candaan juga guyonan. Salam sehat untuk Anda sekalian, sehat yang ditonton baik yang menonton dan semoga pula yang bikin tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.